Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak semua yang saya hormati, Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka acara disemanasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pada siang hari ini, yang pertama nanti adalah pembukaan. Kemudian yang selanjutnya adalah nanti pembukaan, kemudian kompetensi yang ingin kita capai nanti apa? Nanti ada capaian umum, capaian khusus, pemahaman inti, eksplorasi konsep, refleksi, kemudian nanti penutup. Yang selanjutnya Bu. Untuk kompetensi lulusan, modul ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Yang pertama adalah guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan meneruskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian selanjutnya untuk capaian umum yang ingin dicapai adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Kemudian memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian untuk capaian khusus yang ingin dicapai adalah mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif untuk memberikan murid, menyusun langkah-langkah dan strategi aksi nyata yang efektif, kemudian bersifat reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah. Kemudian Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk pertanyaan romantik pada siang hari ini adalah ketika jenengan saya kasih dengan pernyataan berikut, dalam hati panjenengan itu setuju apa tidak? Silakan untuk dibanting dulu. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kata-kata hukuman. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini adalah baru sebatas pernyataan. Nah, nanti setelah kita mengikuti materi ini, apakah nanti untuk pemahaman kita terhadap materi ini, apakah ini setuju atau tidak setuju? Ya, selanjutnya untuk materi dalam diseminasi pada siang hari ini, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima, restitusi yang mencakup pada 5 posisi kontrol. Kemudian restitusi, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk kegiatan yang pertama ini, kita bisa mencontohkan pada anak-anak kita. Kita berikan sesuatu yang berharga bagi anak kita untuk dipraktekkan, kemudian
eh, disuruh untuk membuka dengan apapun itu, membuka apakah dengan ancaman atau dengan hadiah ataukah dengan apa itu namanya, alasan-alasan yang mana itu nanti bisa membuat anak itu membuka, apakah tetap tidak terbuka ataukah mau membuka, sehingga nanti apa yang terjadi di situ nanti ternyata itu tergantung pada diri kita. Kita itu mau membuka atau tidak itu tergantung pada diri kita. Kalau kita itu pada keyakinan kita itu kuat, maka diancam pun tidak akan mau membuka, diberi hadiah pun tidak akan mau membuka. Itu kalau kita sudah punya keyakinan diri. Oleh karena itu, lanjut Bu, bagi saja. Oleh karena itu, yang terpenting bagi diri kita ataupun murid kita adalah sebenarnya bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ketika kita mau dikontrol orang lain, berarti kita mungkin ada rasa takut, rasa senang karena kejadian dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya keputusan akhir sebenarnya ada pada diri kita, mau atau tidak itu pada diri kita. Jadi kita mau membuka atau tidak itu tergantung pada diri kita. Sehingga kesimpulannya adalah kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Lanjut Bu. Kemudian untuk langsung masalah disiplin ini, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah sebenarnya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Sebenarnya untuk disiplin ini yaitu menggali potensi diri. Jadi disiplin itu bukan karena ditekan oleh orang lain kemudian ikut, tetapi disiplin yang sebenarnya adalah ketika kita itu bisa menghargai diri kita sendiri. Ini untuk disiplin dalam budaya kita itu sudah mengalami perubahan, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi penekanan kita pada orang lain agar orang lain itu patuh, itu adalah disiplin dalam masyarakat kita, dalam budaya kita saat ini. Sehingga kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya disiplin itu adalah upaya diri kita agar kita itu menjadi berharga bagi diri kita sendiri, bukan karena kita takut, bukan karena diberi hadiah. Lanjut. Kemudian setelah kita belajar masalah disiplin yang nanti akan kita lihat dalam hukuman ataupun teori motivasi, sebelumnya kita lihat dulu untuk nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia, yang mana nilai-nilai ini tidak terbatas oleh ras, suku, bahasa, latar belakang, agama apapun tidak berpengaruh. Yang namanya tanggung jawab itu untuk semua suku baik, untuk semua agama baik. Nah itu untuk semua bahasa juga baik. Itu namanya kebajikan universal. Yang mana setiap perilaku atau perbuatan menurut William Glasser pada teori kontrol itu memiliki suatu tujuan, baik itu perbuatan yang salah ataupun yang benar, itu semuanya pada dasarnya memiliki tujuan. Maka dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia, setiap anak Indonesia adalah dengan adanya profil pelajar Pancasila yang 6 ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian yang kedua, kita masuk pada eksplorasi konsep. Untuk teori motivasi yang pertama, teori motivasi perilaku manusia pada dasarnya ada 3 hal, yang mana 2 itu berasal dari eksternal, yang 1 internal. Yang diharapkan adalah yang ketiga, yaitu yang berasal dari internal, yaitu ketika orang itu melakukan sesuatu, motivasinya adalah
karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka ini pertanyaannya pada dirinya sendiri adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian karena adanya penghargaan, pengen dapat hadiah, pengen dapat ujian. Nah ini apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pertanyaannya di dalam dirinya adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tujuannya adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah ini apa yang saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Maka yang diharapkan pencapaiannya adalah yang ketiga ini. Setiap orang mempunyai motivasi internal untuk agar dirinya itu berharga untuk dirinya sendiri terutama. Maka kalau sudah bisa menghargai dirinya sendiri, insya Allah orang lain juga akan menghargai. Kemudian selanjutnya, nah ini dalam kita belajar Merdeka Belajar ya, ada kata merdeka ini selingan saja menurut Hajar Dewantoro, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah sampai naik diri, tidak seperti itu, tapi yang namanya belajar, yang namanya merdeka adalah cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi bisa mengontrol dirinya sendiri untuk mengerjakan yang baik-baik. Ini kalau kita sudah betul merdeka adalah pintar untuk memerintah dirinya sendiri ke arah yang baik. Selanjutnya, kemudian untuk masalah hukuman dan penghargaan. Nah ini dalam Al-Fiqh 1993 ini bahwa penghargaan itu intinya adalah sama dengan hukuman. Hukuman itu sama dengan penghargaan karena orang itu melakukan sesuatu karena dibujuk, karena dipaksa, karena adanya hukuman atau penghargaan. Jadi tidak timbul dari unsur intrinsnya, tidak timbul dari dirinya sendiri. Sehingga penghargaan itu sebenarnya sama dengan menghukum. Penghargaan itu mengurangi ketepatan dan banyak hal yang bisa diakibatkan dari penghargaan itu sendiri. Selanjutnya, ini yang terakhir, ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi tidak terbangun dari dalam diri sendiri. Tapi mungkin dalam prakteknya kita memang perlu step by step. Ada orang itu perlu dihukum, kemudian penghargaan, baru nanti pada akhirnya adalah bisa menjadi motivasi intrinsiknya. Kemudian selanjutnya, dalam program kebajikan atau apresiasi kita bisa memberikan apresiasi atau pengakuan secara khusus pribadi kepada semua murid. Kemudian dalam memberikan pengakuan kita harus konsisten dan juga fokus dalam proses pengakuan itu. Selanjutnya, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Maka nilai kebajikan yang ditampilkan di sini adalah adanya rasa empati. Adanya rasa empati itu adalah nilai kebajikan. Kemudian di bawahnya ada kepedulian, kemudian rasa tanggung jawab. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Lanjut. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman nanti perbedaannya ada di belakang, tapi coba kita lihat dulu. Mencatat 100 kali di dalam kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi. Nah, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Yang terakhir langsung saja. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJUK. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi masih ada perbedaan. Oleh karena itu langsung saja kita buka kuncinya. Yaitu ternyata ini mencatat 100 kali di hukuman, kemudian yang sama-sama lari mengelilingi lapangan itu yang satu itu hukuman, yang satu adalah konsekuensi. Kenapa yang satu hukuman, yang satu konsekuensi? Karena yang satu tidak berhubungannya dengan pelajarannya. Tapi kalau ini, karena ini pelajaran juga, maka lari mengelilingi 2 kali karena terlambat itu ada hubungannya dengan pelajaran BJUK. Karena tadi tidak mengikuti pemanasan dan lain sebagainya disuruh lari dulu. Maka kalau ada hubungan dengan pelajarannya itu adalah sebuah konsekuensi. Tetapi kalau tidak ada, itu adalah sebuah hukuman. Selanjutnya, kemudian apa perbedaannya? Ini
Ini perbedaannya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian untuk konsekuensi itu sesuatu harus terjadi itu saja, tapi tidak menyakitkan. Kemudian kalau hukuman itu hukumannya jangka waktu yang lama, rasa sakitnya itu lama. Tapi kalau untuk konsekuensi, anak tidak nyaman tapi dalam jangka waktu yang pendek, Nah ini selanjutnya saja Bu. Kemudian kita akan masuk pada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya adalah anak ini, setiap anak itu pernah melakukan salah, tapi bagaimana kita mengembalikan anak itu ke dalam komunitasnya, ke dalam kelasnya, tetapi tidak memiliki rasa minder, rasa rendah diri, tapi justru memiliki rasa atau memiliki karakter yang lebih kuat daripada yang kemarin yang tadi setelah ada proses restitusi. Selanjutnya, nah ini untuk perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah insya Allah kalau kita menggunakan konsekuensi dan restitusi itu akan berhasil dalam kita memberikan karakter pada anak. Tetapi kalau hukuman, maka sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, ini kemudian contohnya saja ini. Untuk efek-efek berikutnya adalah murid atau anak membenci peraturan kalau untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensi, murid anak akan menghormati peraturan. Kemudian untuk restitusi, murid itu menghormati dirinya dan orang lain. Jadi sebisa mungkin kita praktekkan restitusi. Selanjutnya, kemudian untuk kenapa kita memilih restitusi, ciri-ciri restitusi itu adalah bukan untuk menebus kesalahan, jadi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian dengan adanya restitusi kita akan bisa memperbaiki hubungan. Kemudian juga di dalam restitusi itu memberikan tawaran, bukan suatu paksaan dan lain sebagainya sampai nomor 9 itu. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, mengapa ini ada untuk pertanyaan pemantiknya adalah mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Di dalam kelas kita rata-rata kan ada kata-kata peraturan atau tata tertib kelas, tidak menggunakan kata-kata keyakinan kelas. Mengapa kita tidak menggunakan peraturan, tapi harus menggunakan keyakinan? Ini karena dengan keyakinan kelas itu akan bisa mendorong timbulnya motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Selanjutnya, contohnya ini, kalau kita lihat ini datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini adalah sebuah peraturan. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Kebersihan itu adalah nilai-nilai atau kebajikan universal, sehingga ini merupakan suatu keyakinan kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan itu adalah suatu peraturan, bukan keyakinan. Keyakinannya adalah berdoa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada kata saling menyayangi, semangat, peduli, itu adalah sebuah kata-kata kebajikan universal, sehingga itu bisa menjadi keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya untuk peraturan, contohnya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu untuk keyakinan kelasnya adalah untuk menunjukkan anak yang tanggung jawab. Jadi peraturannya, keyakinan kelasnya adalah kita harus bertanggung jawab. Tapi kita untuk rincinya ada kata-kata selalu kembalikan buku ke tempatnya dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia komunitas. Pada dasarnya manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan. Yang pertama adalah setiap kita ingin diberikan kasih sayang, rasa diterima, kemudian penguasaan. Kita itu ingin menguasai, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Setiap kita pasti menginginkan 5 hal itu. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Itu yang pertama adalah penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer.
Kemudian ciri khasnya adalah untuk penghukum ini adalah sukanya adalah mengganti, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kata-kata yang sering dikeluarkan adalah kalau kamu tidak melakukannya awas ya, kalau tidak melakukannya awas ya, rasakan. Itu adalah penghukum. Kemudian kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya bersama dengan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sampai stres. Ini berarti membuat rasa bersalah sehingga anak merasa bersalah. Akibatnya kalau penghukum adalah sukanya justru malah mengulangi kesalahan untuk muridnya. Kalau membuat rasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Kemudian posisi guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, kata-kata yang sering dilakukan, ayolah lakukan demi ibu, lakukan demi ibu agar kamu itu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Nah itu adalah kata-kata yang sebagai teman. Jadi demi ibu, ada kata-kata demi ibu. Jadi kalau orang yang guru seperti ini, maka membuat anak itu akibatnya adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, suka menghitung dan mengukur. Yang dikatakan kepada murid adalah apa peraturannya, apa tahu peraturannya. Nah itu kemudian ada berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu kata-kata murid. Nah ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau kita sebagai pemantau, maka anak-anak akan berdampak menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian yang terakhir 5 posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara untuk memperbaiki diri. Kata-kata yang biasa sering dikatakan adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini adalah kata-kata yang sering disampaikan oleh seorang manajer. Maka kita sebagai seorang guru yang terbaik yang bagaimana, silakan dilanjutkan. Ini adalah pernyataan kemudian posisi kita sebagai apa. Nah, ini bisa kita rasakan dari diri kita sendiri. Kata-kata yang sering kita munculkan yang mana? Apakah saya kecewa sekali dengan kamu untuk membuat orang bersalah? Penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu, bapak itu kembali. Dan selanjutnya bu. Nah, kita sebisa mungkin bergerak di antara dua ini, pemantau dan manajer. Pemantau dan manajer. Kalau bisa jangan sampai kita menjadi penghukum, membuat rasa bersalah. Teman ya boleh kadang-kadang, tetapi yang paling sering adalah kita pemantau. Lebih baik lagi kalau kita bisa menjadi seorang manajer. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah segitiga restitusi. Ini sebagaimana yang disampaikan tadi di awal, bahwa restitusi adalah bagaimana cara mengembalikan murid yang bersalah itu kembali ke kelompoknya, menjadi berkarakter yang lebih tidak rendah diri. Ini ada 3 langkah, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, ini kata-kata yang sering muncul nanti ada di belakang nanti. Kemudian menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Lanjut Bu. Nah ini contoh adalah kata-kata yang sering timbul untuk menstabilkan identitas, yaitu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini bagaimana caranya, pertanyaannya bagaimana agar anak itu yang gagal menjadi positif terhadap dirinya, tidak merasa berbuat salah kemudian rendah diri. Guru berkata beberapa hal di bawah ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, kemudian kita lanjutkan apa? Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita awali kata-kata yang seperti ini. Saya juga pernah berbuat salah, sama seperti kamu. Nah ini adalah kata-kata yang perlu ditanyakan kepada anak-anak ketika menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu, identitas anak akan kesalahan-kesalahannya itu agar tidak membuat dia rendah diri.
Kemudian selanjutnya untuk validasi kebutuhan. Ini gunanya untuk apa? Membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kemudian yang pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar yang 5 itu. Dalam hal ini untuk validasi kebutuhan, maka guru mengatakan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kemudian kamu pasti punya alasan melakukan ini, apa yang penting bagi kamu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kemudian dalam hal ini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apakah nilai-nilai yang kita percaya, nilai kebajikan yang sudah kita sampaikan, tanggung jawab dan lain sebagainya yang sudah kita percaya di dalam kelas itu apa saja? Mengapa kamu berbuat kesalahan seperti ini? Nilai yang sebenarnya kita percaya, mari kita sepakati itu kita laksanakan. Ini menanyakan keyakinan di dalam kelas itu yang sudah terbentuk bagaimana. Selanjutnya, nah ini setelah kita mempelajari hal tersebut, nah ini mungkin ada beberapa paradigma yang bisa kita peroleh. Mungkin ada yang baru. Misalnya untuk 5 posisi kontrol itu kita sebisa mungkin pada posisi pemantau dan manajer. Dan tentang disiplin itu pun juga kita perlu untuk pengertiannya itu perlu kita luruskan. Yang mula-mula kita itu meminta anak untuk patuh pada kita, ternyata yang namanya disiplin adalah untuk menimbulkan penghargaan pada diri kita sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena penghargaan. Kemudian setelah mengikuti ini untuk makna disiplin dan motivasi intrinsik tadi, yang mana kita butuh untuk dibangun motivasi intrinsiknya. Kemudian peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti ini? Peran Among yang itu yang seperti tadi saya sampaikan, peran yang seharusnya kita lakukan adalah sebagai pemantau dan manajer, bukan pendukung atau pembuat masa bersama. Kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini, yaitu yang tadi Among yang menjadi pemantau atau manajer. Ya, terima kasih. Barangkali sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ya, oke. Sudah tersium, oleh karena itu sudah kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita mempraktekannya dalam posisi kita sebagai amin. Ya, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan juga anak-anak yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan patriotisme. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini bisa membuat kita menjadi insan yang lebih baik dalam rangka kita menyongsong kehidupan kita di masa yang akan datang. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anak yang berbahagia, di dalam kita belajar ini kita harus membudayakan yang namanya budaya positif. Budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu kebiasaan-kebiasaan baik yang
yang harus dikembangkan dalam diri kita. Contohnya, kita mulai dari disiplin. Disiplin itu tujuan akhirnya apa toh sebenarnya? Kalau kalian bisa disiplin, itu tujuan akhir yang bisa diperoleh dalam diri kalian adalah, berarti kalau kalian itu disiplin, itu berarti kalian telah menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri, bukan orang lain, bukan sekolah, bukan orang tua kalian. Tetapi pada dasarnya kalau kalian itu disiplin, itu berarti kalian menghargai diri sendiri. Jadi kalau ketika kalian itu disiplin, satu, jangan gara-gara takut hukuman. Jangan takut hukuman. Yang kedua, jangan ingin diberi penghargaan atau hadiah. Jadi disiplin yang betul-betul nanti kalian bisa menikmati itu apabila kalian ingin menghargai diri sendiri. Kalian disiplin mengerjakan tugas. Contohnya, yang nanti mendapatkan harga diri itu siapa? Diri kalian sendiri. Kalian itu bangga karena telah mengerjakan tugas sesuai dengan waktunya, disiplin betul. Efeknya kalian tidak dapat hukuman dan kalian mendapatkan penghargaan. Jadi selain kalian itu mendapatkan kebahagiaan pribadi, maka kalian akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Tapi yang paling penting adalah penghargaan pribadi. Jadi kalau kalian datang ke sekolah tepat waktu, sholat tepat waktu, apapun tepat waktu, maka yang senang itu diri kita sendiri. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir. Bagi orang-orang yang tidak disiplin, itu ada rasa takut, rasa khawatir. Tidak mengerjakan tugas, maka nanti takut kalau dimarahi gurunya. Datang terlambat, takut dimarahi gurunya. Maka mari kita berusaha untuk disiplin. Sholat disiplin, bahkan makan pun disiplin, tidur pun disiplin. Semuanya kalau kita disiplin, maka insya Allah kita akan bangga pada diri kita sendiri. Kita akan bahagia. Itu pasti. Sampai nanti kalian pegang sampai kalian dewasa dengan kedisiplinan, maka kalian insya Allah akan sukses. Jadi mulai dari sekarang tanamkan dalam diri kita, disiplin bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk diri kita sendiri. Karena kita akan bahagia, karena kita akan punya harga diri. Kemudian contoh budaya positif yang lain adalah, yaitu ketika kita bisa bersyukur. Setiap kita dilahirkan di dunia ini, kita tidak diberikan pilihan lahir dari ibu siapa, lahir ayahnya itu siapa. Tidak diberikan pilihan. Kita tidak disuruh milih nanti bapakmu itu Pak Presiden, Pak Menteri, orang kaya. Itu tidak disuruh milih. Itu untuk apa? Agar kita itu diberikan pelajaran, kita menerima siapapun orang tua kita, dan itu yang terbaik buat kita. Kalian jangan sampai iri dengan orang tua orang lain, tetapi marilah bangga pada orang tua kita sendiri. Jangan pernah meremehkan keduanya. Ketika kalian meremehkan keduanya, berarti kalian meremehkan diri sendiri. Ketika kalian tidak taat, tidak patuh, tidak berbakti kepada keduanya, berarti kalian akan membuat diri kalian tidak akan dipatuhi oleh orang lain. Jadi semuanya kembali kepada diri kita sendiri. Itu dua hal. Yang pertama adalah disiplin, bersyukur, kemudian banyak sekali nilai-nilai positif yang harus kita kembangkan. Contohnya adalah ketika diberi kepercayaan, kita harus amanah. Ketika diberi tanggung jawab, kita juga harus amanah. Ketika kalian itu diberikan kesempatan, maka gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika ada teman yang jatuh, maka apa yang kita lakukan? Nyukur ke apa menolong? Menolong apa menyukur ke? Menolong. Nah itu jadi peduli.
Jadi kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Kalau kita itu dibully, enak apa tidak? Jangan pernah membuli orang lain. Sudah sering Pak Rosid sampaikan, pembulian itu mulai dari perkataan, perbuatan, itu bisa jadi bully. Jadi kalau kalian bilang orang lain sesuai dengan bentuk fisiknya, yang mana itu menyakitkan orang yang kalian sebutkan fisiknya itu, maka itu adalah suatu pembulian. Suatu pembulian yang sangat dilarang. Bagaimana Pak Rosid dulu pernah sampaikan bahwa gara-gara Siti Aisyah itu menyebut salah satu istri Rasulullah karena saking pendeknya, disebut oleh Aisyah itu pendek. Nah, karena cemburu kepada ini, karena sangat disayang oleh Rasulullah, maka Rasulullah bilang kepada Siti Aisyah, Aisyah, kalau seandainya perkataanmu itu dimasukkan ke dalam lautan, maka seluruh laut akan menjadi bacin, akan menjadi berbau seperti bau peceren-peceren itu. Oleh karena itu, kalau kalian itu bilang orang lain, jangan sampai bentuk fisiknya yang menyakitkan, hitam, dan lain sebagainya. Jadi kalau kalian pengen panggilan itu yang baik-baik. Misalnya gini, kalian kan senang dipanggil, hei pinter. Nah itu, sini pinter, hei cantik sini, hei opo ganteng sini. Jangan sampai sebaliknya, hei tak bodoh. Taireng. Kalau sampai itu kamu lakukan, maka perkataanmu itu kalau dimasukkan ke dalam laut membuat laut semuanya berbau tidak enak. Nah, oleh karena itu anak-anak, semua yang kalian lakukan akan kembali pada diri sendiri. Kalau kalian misuh, kembali kepada diri kalian sendiri. Oleh karena itu, perlakukan orang lain dengan baik, maka Allah akan memperlakukan kita dengan baik. Nah itu, hargai orang lain, maka kita akan dihargai oleh siapapun. Ya, ini yang perlu Pak Rosid sampaikan. Jadi saya harapkan anak-anak budayakan hal-hal positif di sekolah. Nanti akan saya lihat bagaimana kalian bisa membudayakan atau tidak, atau malah kalian masih suka bully dan lain sebagainya. Jadi saya harapkan tanggung jawab dalam belajar, disiplin dan lain sebagainya. Nah ini saja yang bisa Pak Rosid sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Muhammad Rosid melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah yang diikuti oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu guru. Dan diseminasi tersebut telah disampaikan terkait dengan teori budaya positif yang disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru mengikuti dengan antusias dengan baik. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Rosid terkait budaya positif sekolah, ada beberapa hal yang bisa merubah mindset Bapak Ibu guru atau peserta. Yang antaranya adalah bagaimana yang memberi motivasi ke anak itu penguatan dari atau menumbuhkan dari dalam diri anak sendiri, bukan dari lapangan, bukan hukuman, tetapi bagaimana menumbuhkan keyakinan bahwasanya apa yang dilakukan anak itu tumbuh dari keyakinannya diri sendiri, kemudian berdampak baik, suatu perubahan dari yang tidak baik ke baik, tetapi itu memang tumbuh dari anak sendiri. Itu salah satu hal yang Allah didapatkan dari diseminasi ini. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan Pak Rosid ini dapat mengubah mindset Bapak Ibu guru terkait budaya positif di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.